Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini terbagi menjadi tiga, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketiga bagian klasifikasi lingkungan internal. Yang pertama yaitu lingkungan fisik, di mana lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan ini merupakan sumber nilai material utama bagi devisi negara untuk membiayai seluruh tatanan nasional, atau juga sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional. Menurut Lemhanas, lingkungan fisik ini tergabung dalam aspek trigatra, yaitu A. Kondisi geografis, di mana letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, sangatlah menguntungkan bagi pendapat devisi negara Indonesia sebagai jalur transportasi internasional. Selain itu, juga karena cuaca di Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, sangatlah menentukan kepastian untuk masa bercocok tanam. Ditambah lagi dengan letak Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memberi manfaat akan kekayaan hayati flora fauna di Indonesia. B. Sumber kekayaan alam. Alam merupakan faktor terpenting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Faktor alam meliputi pertama itu SDA kehutanan, yaitu kayu serta penyeimbang iklim dan tempat berbagai ekosistem hidup. Kedua, SDA kelautan, yaitu ikan, karang, mutiara serta berbagai hasil laut lainnya. Dan yang terakhir itu SDA migas, yaitu minyak, gas alam serta bahan tambang lainnya. C. Kondisi demografis atau kependudukan. Kondisi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara Indonesia. Dan yang kedua, lingkungan sosial adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengambil peran dan partisipasi politik, sosial, budaya, hamka, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat sebelumnya. Klasifikasi lingkungan sosial yang dimaksud adalah A. Lingkungan politik, yaitu wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam partisipasi politik, bagi dalam lembaga suprastruktur maupun infrastruktur politik sebagai manifest dari hak politik Indonesia. B. Lingkungan sosial budaya adalah wadah dari perkembangan peradaban masyarakat, sosial, budaya, dan juga teknologi suatu negara. C. Lingkungan hankam adalah lingkungan yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara berada pada ancaman baik dari dalam negara maupun luar negara yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisi ketaatan, kesejahteraan, dan keadilan, serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dan yang terakhir adalah lingkungan ekonomi domestik. A. Sumber daya migas merupakan sumber daya yang berasal dari minyak dan gas bumi yang berpotensi besar terhadap anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN. B. Sumber daya non-migas
merupakan sumber daya alam dari potensi kehutanan seperti kayu atau juga potensi kedaulatan seperti ikan. C. Sumber daya pajak diperoleh negara melalui warga negaranya atau semua pendapatan atau honor, baik perorangan maupun badan hukum yang umumnya stabil pada tiap tahunnya. Misalnya pajak penghiasan dan pajak pertambahan nilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.